Dan jiwa kita di dalam itu adalah jiwa emas atau tak, maka dinamakan takwamasi. Pemangku yang sudah suci harus mengingatkan umatnya. Para pemimpin yang sudah diminta harus mengingatkan umatnya, kau dan ini sama loh. Jangan bertengkar, kau dan ini sama loh. Dan kemudian kita betul-betul paham, kita di kitab yang besar, wasudaiwa kekembangan, kita semua bersaudara. Sudah kita ngomong kita semua bersaudara gitu di dalam Dharma Wacana, tapi kita habis semua bersaudara masih berasa yang lain. Ternyata pikiran itu bukan peranan sekali. Makanya agama itu dikatakan adalah tuntunan rohani dan jasmani untuk pendakian moral spiritual, untuk supaya jasmani kita mencapai moksa jaga kita ya jadi dharma, dan juga rohani kita mencapai moksa. Jadi moksa niskala, badan kita mencapai moksa skala. Ini yang sangat penting. Inilah kenapa kita butuh pemangku gitu. Kalau pemangku betul-betul sadar seperti itu tadi, sehingga bisa mengingatkan yang lain. Om Swastiastu. Yang sedikit saya ini berbicara tentang keluhuran ajaran kita, ajaran itu untuk bisa mencapai moksa skala dan niskala. Tapi luar biasa bagi saya. Kalau dia masih, kalau sadar, dia tidak pernah ke dokter. Ini sebetulnya di apa? Di ajaran itu semua sudah kita bisa mengobati diri kita sendiri. Tapi kita sekarang dia masih, kalau sakit masih ke dokter, berarti belum paham betul kandepat itu. Baru makan aja ambil kandepat, paling itu saja. Kadang-kadang makannya nak lupa. Nah itu makanya masih, kalau kita sadar betul bahwa kita melakukan itu, maka kita umat agama ini mengantarkan kita pada kehidupan yang moksa skala dan moksa niskala. Moksa skala, moksa menjaga kita sehat, rukun, damai, harmonis, sejahtera. Rukun damai bersama, supaya kita selalu ingat pada depan kita itu. Dan kita mengantarkan kita untuk nilai spiritualitas kita, moralitas kita, karakter kita, budi pekerti luhur kita, itu adalah agama. Jadi kita butuh pemimpin yang mengantarkan kita. Jadi ini makanya pemimpin yang bisa mandangnya kita harus makanya ini pemimpin itu, maka tadi diundang para pengurus pemimpin untuk diminta pemimpin perlu, karena beliau akan mengantarkan kita untuk moral, karakter, spiritualitas. Dan juga kita butuh rohaniawan supaya mengantarkan kita pada kehidupan moksa skala dan moksa niskala. Memahami itu tadi bagian dari kualitas dari rohaniawan kita. Maka dia kepingin sekali memahami itu tadi. Memahami itu tadi rasanya pusing-pusing atau rasanya apa? Ginjal tadi gitu. Tinggal ambil saja. Makanya kita harus bisa mengendalikan 9 pintu gerbang kita. Kita bisa mengendalikan 9 pintu gerbang kita, luar biasa. Nah ini yang perlunya, kenapa kita perlu Hindu itu perlu orang-orang suci yang mengantarkan kita. Dan kenapa perlu diminta? Karena keluhuran kita itu. Ini keluhuran agama kita itu. Agama kita itu lahir pada zaman Kertayuga. Kertayuga pada zaman, pada saat pertama kali dunia diciptakan, itu ada lahirnya Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Dan yang pertama kali diajarkan dalam Bhagavad Gita dikatakan pertama kali Tuhan mengajarkan ilmu itu adalah kepada Dewa Matahari. Kemudian Dewa Matahari mengajarkan kepada Manu. Manu mengajarkan kepada para raja-raja untuk diajarkan ke seluruhnya.
Mengapa diajarkan kepada matahari? Maka matahari itu hidup, yang diciptakan matahari, bulan, planet, bintang. Bintang jumlahnya berapa? Triliunan juga. Itu diajarkan, apa yang diajarkan? Supaya hidup menata diri, hidup rukun, damai, saling melengkapi, harmonis. Ini adalah satyam, siwam, saudara. Kebenaran, kecerdasan di sana, dan juga keindahan di sana itu diajarkan kepada dan kita, guru pertama kita sebetulnya alam semesta. Tadi Buana Alit dan Buana Agung harus kita menyatu. Itu guru utama kita di alam semesta. Nah, kita harus mengikuti matahari itu. Matahari apa pernah iri pada bulan? Apa pernah iri pada bintang? Enggak. Pernah minta jabatan? Enggak. Pernah minta bayaran? Enggak. Ini adalah niskama karma kita. Ini yang sangat penting. Ini yang diajarkan kita. Bintang, bulan, semua. Tidak pernah dia bertabrakan. Triliun jumlahnya tidak bertabrakan kok. Kita satu sektor 80 aja tabrakan terus. Nah, ini yang sangat penting. Ini kita tidak melihat matahari, ajaran ini kita tidak lihat itu. Inilah mengajar kita alam. Kalau alam vibrasi alam dengan Buana Alit dan Buana Agung, kita tidak akan terjadi itu. Apa ada agama lain lahir pada zaman itu? Semua agama lainnya lahir pada zaman kali ini. Pada saat itu tidak perlu ada tulisan. Jadi pada saat itu orang sadar betul dirinya tadi adalah kita. Dirinya adalah sang jiwa, hanya bajunya ini saja, badan ini saja. Pada saat itu tidak ada 100% menjalankan dharma. Mereka sudah memantra ini aja, sudah melepaskan bajunya, pergi ke alam dewa. Kalau kita lihat nonton di mana di Ramayana tadi kan, itu pada zaman Kerta juga. Pada akhirnya umurnya sudah tidak beruang panjang lagi, karena orang bisa bolak balik ke sana, dia bolak balik ke sini. Itu pada zaman Kerta juga. Yang umurnya tadi berapa tahun itu? 1.700.000 ini. Dan lahir pada zaman itu dinamakan Sanatana Dharma. Pada saat itu belum ada Weda, belum ada tulisnya. Orang pemainnya vibrasi saja. Vibrasi saja. Di sana lahir pertama Catur Yoga Marga, Raja Yoga Marga. Semua di sana cuma meditasi. Meditasi, dan ini tidak perlu ada kapal gitu, orang bisa pergi kemana-mana gitu. Tidak perlu ada kendaraan, itu bisa jalan ini gitu. Mereka bisa terbang karena sudah dalam itu pada yang tertarik juga. Agama lain tidak pernah paham tentang Kerta Yuga ini gitu. Kemudian Kerta Yuga, Kerta mulai pikiran manusia. Manusia kan ada pikiran, ada budi, ada pikiran. Mulai pikiran digoda oleh nafsu. Sehingga dalam buku kita dikatakan nafsu, kama, roda dan loba itu pintu gerbang untuk menuju neraka. Dan di sana mulai dipengaruhi manusia. Sehingga 25% manusia sudah berjalan di luar ajaran dharma itu. 25%. Jadi pikirannya yang digunakan itu, karena pikirannya diganggu. Sehingga di luar kita dikatakan pikiran sulit sekali untuk dikendalikan. Kita duduk sudah terisaduk pikirannya kemana-mana kan, pikiran susah dikendalikan. Dan lebih besar lagi, lebih sulit dikendalikan nafsu. Nah, pikiran diganggu oleh nafsu ini, sehingga 25% pada saat itu orang sudah menjalankan itu, tidak menjalankan dharma. Dan pada akhir zaman Treta Yuga itu adalah zaman apa? Ramayana. Di sanalah musuhnya, dan namanya Rahwana itu adalah bakta paling bagusnya dari Siwa. Tapi karena diganggu oleh keserakahan itu dia hilang, makanya dia menjadi raja yang paling serakah. Padahal manusia tapi sifatnya raksasa. Padahal dia bukan raksasa, sifatnya saja raksasa. Sifatnya saja raksasa. Nah, tempatnya yang musuh itu berada di lautan yang jauhnya berapa? 600 kilo dari tempatnya Rama itu jauh. Pada zaman itu karena pikiran sudah digunakan, maka keluarlah dari Sanatana Dharma, keluarlah Jnana Yoga Marga. Pikiran kita serahkan pada semua bakti kita, pikiran kita persembahkan gitu. Tadi kita badan kita persembahkan, pikiran kita persembahkan supaya pikiran kita tidak terganggu lagi oleh
nafsu itu. Kemudian berikut dua para yoga sudah 50%, sudah terganggu, sudah mencari kaya harta itu sudah mulai 50% sudah terganggu di sana. Dan di sana terjadi perang itu yang tadi perang drama antara Rama dan Rawana. Pada zaman Brata Yuga yang berperang sama saudaranya. Jadi musuh sudah ada pada keluarganya. Dan sudah pada keluarganya. Orang-orang seperti Sakuni segala macam ada. Sekarang muncul lagi orang seperti itu, ada nggak? Ada, seperti Sakuni ada, seperti ada. Sebetulnya menggambarkan karakter manusia, menggambarkan karakter manusia. Dan pada zaman Kali Yuga, pada zaman Para Yuga itu sudah harta sudah menjadi permasalahan, sudah menjadi yang dicari harta. Karena itu keluar yoga marga ketiga, bakti yoga marga. Apa yang ada itu tidak bersengatan. Makanya orang India ada di Bali masih menggunakan cara seperti dua para yuga gitu, menjarah sesuatu ke sana gitu. Nah ini adalah kita mempersembahkan sesuatu apa yang kita dapatkan dari Tuhan, itu kita persembahkan bakti yoga marga. Sehingga tiga sudah ada. Bagaimana itu sudah ada kita. Yang pada zaman Kali Yuga keluar karma yoga marga. Kita punya 4 marga, 4 yoga marga sekarang. Karma yoga marga. Ini hanya 25%. Mudah-mudahan saja 25% itu adalah umat Hindu. Ya kan di 10 dunia ini kan hanya 25% itu orang Hindu kan. Mudah-mudahan itu yang masih mendapat. Zaman Kali itu sudah zaman kalut, pikiran kita jadi kalut, umur kita menjadi pendek karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu makannya aneh-aneh, segala macam dimakan gitu, makanya umurnya menjadi pendek 100 tahun katanya, 2 tahun. Makanya intinya apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Dan di sana yang menjadi masalah bukan keluarga, bukan apa, musuh utama kita berada pada diri kita sekarang. Jauh pada kereta juga jauh 600 kilo, kemudian di keluarga kita, sekarang pada diri kita. Yang harus kita kendalikan apa? 6 satripu kita. Satripu kita ini 6 dan 3 di luar, jadi 9. 6 berada di dalam dan 3 triguna. Ini kita harus kendalikan keluarga. Kita sudah menggalung gitu ya, galungan kita mengendalikan itu kan. Tapi setelah menggalung mata lawan, tetap saja kemarin bermusuhan, tetap lagi bermusuhan. Biar tidak ada perkembangannya, kita harus bisa berkembang. Ini yang perlu kita lakukan. Ini pentingnya apa? Pimpinan tadi, pimpinan yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, kemudian juga kita butuh rohaniawan yang suci, kejati jadi mengantar kita tadi. Kenapa kita perlu itu? Bahkan serati saja perlu diminta ya. Karena saat itu membuat Banten itu sebetulnya yang penting isinya apa? Energi semesta, kecerdasan semesta, dan materi semesta. Di sana Satyam, Siwam, Sundara, ada kebenaran di sana. Kemudian ada pelajaran ilmunya di sana, saudara. Kemudian ada keindahan di sana. Nah itu yang perlu dipahami oleh Serati itu. Yang bisa membuat itu adalah orang-orang yang sudah hatinya suci, sehingga namanya Paulinten adalah menyucikan lahir dan batin. Ini sangat penting. Dan dulu Rama pada saat itu disucikan batin oleh gurunya, diajarkan kepemimpinan Astabrata, sehingga kepemimpinan yang paling awal di dunia ini adalah dari Hindu. Rama Astabrata, Rama mengajarkan pada di sana, Rama mengajarkan pada Bharata, luar bahkan direktur bank BRI atau tidak salah BRI, dia sudah keluar dari itu menulis buku tentang Astabrata. Nah ini sangat penting sekali pemimpin tugasnya adalah menjaga itu tadi kerukunan, kedamaian, Nusantara, menjaga kita, diajak itu ya. Ini yang sangat penting. Yang pemangku kita tugas mestinya adalah paling tidak ini tadi kita sadar betul bahwa kita semua sama seperti itu tadi. Dan di beberapa kita dikatakan terdiri dari 24 unsur kita utama. Atman, kemudian 3 di
budi, manah dan amarah, kemudian 10 indria kita, 5 pancamabutta kita, ini energinya ada 24. Semua sadar betul itu, dan jiwa kita di dalam itu adalah jiwa atau tak, maka dinamakan tatwamasi. Yang lain tidak punya tatwamasi. Artinya apa? Kau adalah sang tat, aku adalah sang tat. Aku adalah sang jiwa, kau sang jiwa. Maka kau dan aku adalah sama. Kalau sadar betul, pemangku yang sudah suci harus mengingatkan umatnya. Para pemimpin yang sudah diminta harus mengingatkan umatnya, kau dan ini sama loh. Jangan bertengkar, kau dan ini sama loh. Dan kemudian kita betul-betul paham, kita di kitab yang dasar, wasudaiwa kutubaka, kita semua bersaudara. Sudah kita ngomong, kita semua bersaudara gitu di dalam Dharma Wacana, tapi kita habis semua bersaudara masih berasa yang lain, bertambah yang lain itu udah. Padahal kita sudah keras-keras bilang wasudaiwa kutubaka gitu. Tatwamasi sudah. Kita bilang trikaya parisuddha pikiran kita, trikaya parisuddha supaya pikiran kita selalu arif dan bijaksana. Perkataan kita selalu santun dan menunjukkan yang lain. Kemudian perbuatan kita selalu baik, saling melengkapi dan membahagiakan yang lain. Dan kita sadar nggak setelah kita bilang trikaya parisuddha sudah merasa yang lain, isu yang lain, ini sudah di mana itu trikaya. Nah inilah sebetulnya kita ini tugasnya memang para pemangku mengingatkan kita umat kita, karena isinya kalau kita tatwa, etika dan acara dan etika itu adalah seakan-akan mampu ini adalah jiwa yang badannya itu adalah isinya etika dan tata krama. Itu eka jati lahir, eka jatinya lahir dalam etika dan tata krama. Kalau dwi jati lahir dalam etika dan tata krama Tatwa, karena beliau sudah amati raga, raganya sudah tidak ada. Badan beliau ini sastra dan mantra. Badan beliau ini sastra dan mantra. Dan beliau bisa dengan mantra saja melepas badannya kapan saja. Kalau itu, kalau kita sudah paham betul itu, melepas mantranya, melepas itu dengan mantra kapan saja. Sehingga kita tidak butuh, tadi tidak butuh dokter apa, kita bisa mengobati diri sendiri, tahu betul. Karena dasarnya adalah pikiran. Semua dasarnya pikiran, dari pusatnya adalah pikiran. Coba pikiran kita stres itu badan perut sudah kamu namanya asam lambung keluar itu. Asam lambung keluar. Yang merasakan betul itu yang merasakan. Yang ada pikiran beban apa itu, sudah ini asam lambung keluar ini. Makan juga tidak enak ini, tidak enak itu. Ternyata pikiran itu pegang peranan sekali. Makanya agama kita, agama Hindu dikatakan adalah tuntunan rohani dan jasmani untuk pendakian moral spiritual, untuk supaya jasmani kita mencapai moksardam jaga kita ya jaya dharma, dan juga rohani kita mencapai moksa. Jadi moksa niskala, badan kita mencapai moksa sekali. Ini yang sangat penting. Inilah kenapa kita butuh pemangku gitu. Kalau pemangku betul-betul sadar seperti itu tadi, sehingga bisa mengingatkan yang lain gitu. Kita butuh pemimpin mengingatkan yang lain. Jangan pemimpin ikut bertengkar, pemangku ikut bertengkar. Apalagi kalau pemangku antar pemangku ikut bertengkar, rasanya beragama apa tidak gitu. Pantasnya badannya ini itu. Nah ini kan sudah berbadan putih badan ini, makanya pemangku itu badannya dan badannya itu adalah etika tata krama. Badan pemangku etika tata krama. Jadi kalau pandita badannya tadi mantra dan sastra. Ya, etika tata krama ini yang sangat penting. Ini yang kita butuhkan. Makanya kenapa kita butuh supaya pemimpin hadir, semua hadir, kita diskusi bagaimana supaya leluhur dari ibu itu muncul dalam kehidupan. Kita bicara moksardam, hafal semua dari kecil, dari dulu kita hafal sudah moksardam, jaga kita yaja di dharma gitu. Berukun damai itu hafal sudah, bicara apa? Guru-guru cerita sudah itu, tapi asal guru bersakat atau enaknya. Nah ini yang sangat penting kita sadari betul itu. Dan betul-betul kalau misalnya panitia, karena buku Panca Kandapad itu banyak satu.
ada dari wayang, dokter wayang di situ ada dari mana, yang terbaik mana, yang terbaik mana, biar Parisade mengibarkan itu gitu misalnya, supaya betul-betul kita paham, karena mulai kecil kita lahir damai, rukun damai, diantar oleh 4 kawan kita. Kita hidup diantar oleh 4 kawan kita. Kita berjalan dalam 4. Pada Brahmacari kita diantar ini, kemudian Grahasta kita diantar, Wanaprastha kita diantar ini. Kita tidak hidup dalam, kita hidup ini cuma Brahmacari dan Grahasta aja. Ada yang Wanaprastha. Kita umur 70 tahun, 80 tahun masih cari harta, berebut harta aja. Padahal kita Wanaprastha kan. 50 tahun sampai 25 tahun kita Wanaprastha. 25 tahun sampai 100 kita Biksuka. Sudah kapan Biksukanya, kapan Wanaprastha nggak tahu, kita rebutan terus gitu kan. Nah ini yang kita paham betul, agama kita luar biasa kalau kita ikuti. Kalau kita ikut itu tidak ada yang miskin dan ini tidak ada, adil semua. Kita jalankan sakti itu, kalau jalankan seperti Allah kita tidak pernah banjir, tidak pernah sakti tidak kita jalankan kok. Kita sudah sakti bersihkan, air bersihkan ini kita buang sampah ke sungai. Jaga ini jaga pohon ini kita potong banjir ya. Nah ini yang saya tugas, makanya tugas para pemimpin dan para rohaniawan. Rohaniawan adalah menjaga moral spiritual, pemimpin menjaga kerukunan dan kedamaian. Sekarang tidak seperti itu. Oke, mari kita diskusikan ke depan, terus diskusikan itu. Kita kontrol diri kita sudah dan kita melakukan itu. Itu yang kita sampaikan. Yang ini Santi.